Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama saya Tania Eka Umami Fafarianti. Sekarang kita telah sampai di lab 30. Itu berarti materi mengenai switching telah berakhir. Dan sekarang kita akan memulai materi mengenai routing. Namun, materi routing kali ini hanya sekadar pengenalan dasar saja. Nah, untuk materi lebih dalam lagi nanti akan diulas di CCNP. Routing sendiri memiliki fungsi yaitu untuk menghubungkan minimal dua network yang berbeda. Jadi, boleh lebih dari dua network, namun minimal itu harus dua. Kalau hanya satu, tidak usah menggunakan routing. Nah, routing sendiri memiliki cara kerja. Untuk cara kerja dari routing, simak pembahasan yang berikut ini. Di sini, saya memiliki dua buah PC. Masing-masing PC memiliki network yang berbeda, dan di sini ada satu router. Untuk melakukan routing itu, ada dua syarat. Yang pertama, semua network, baik itu network dari PC pengirim paket ataupun network dari PC penerima paket, dan juga network dari jalur yang dilalui paket, semua network itu harus terdaftar di routing tabel dari router yang kita gunakan. Selain itu, PC ini harus memiliki gateway. Gateway-nya itu diperoleh dari interface router yang terhubung ke PC-nya. Nah, di sini PC 2 sudah diberikan gateway. Gateway-nya itu adalah IP address dari interface JIC 0/0 yang terhubung dengannya. PC 3 juga sudah diberikan gateway. Gateway-nya itu adalah gateway dari IP address interface JIC 0/1 yang terhubung ke PC 3. Nah, kalau kita ingin mengeping dari PC 2 ke PC 3, maka di sini network dari PC 3 yaitu 192.168.2.0 itu harus terdapat di routing tabel dari router 1. Di sini kita lihat dulu routing tabelnya. Untuk melihat routing tabel, kita menggunakan perintah show IP route. Nah, di sini network 192.168.2.0 itu sudah ada di routing tabel. Berarti nanti kalau kita mengirim paket dari PC 2 ke PC 3, paketnya itu akan dapat melewati router sehingga diterima di PC 3. Nah, PC 3 itu juga harus melakukan balasan dari paket tersebut. Nah, untuk melakukan balasan nanti akan melewati router kembali, dan di router ini harus dilihat lagi apakah network dari PC 2 yaitu 192.168.1.0 itu ada atau tidak. Kalau tidak ada, maka paket balasan itu tidak akan terkirim. Jadi nanti di sini kalau seandainya kita mengirim paket, maka paketnya itu tetap tidak akan terkirim atau tidak akan bisa gitu, karena tidak ada balasan dari PC yang kita tuju. Nah, ternyata network dari PC 2 yaitu 192.168.1.0 itu ada. Jadi nanti paket balasannya akan terkirim ke PC 2. Nah, jadi nanti dia itu akan reply. Di sini juga ada kodenya yaitu C dan L. Kalau L sendiri itu dia kependekan dari lokal.
Lokal itu artinya IP address yang ada di router tersebut. Di sini kan dia IP-nya 192.168.1.1. Dia ini IP yang berada di router, yaitu di interface G0/0. Nah, di sini dia slash-nya 32, yang artinya hanya satu IP address. Sedangkan kalau C itu merupakan kependekan dari connected. Maksudnya connected itu adalah network yang terhubung ke router. Di sini kan dia network 192.168.1.0 itu adalah network yang terhubung ke router. Nah, itulah pembahasan mengenai cara bagaimana routing tersebut dapat terjadi. Routing sendiri memiliki dua jenis, yaitu ada static routing dan dynamic routing. Untuk lab ini, kita akan membahas yang static routing. Static routing sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada default gateway dan juga ada static route. Kalau default gateway, jadi dia itu tujuan atau destinasi dari paketnya itu tidak diisi atau dikosongkan. Jadi tujuannya itu ke semua network. Nah, untuk penerimaannya sendiri itu dilihat dari isi paketnya mau kemana. Sedangkan kalau static route itu ada destinasi atau tujuannya. Jadi tujuannya itu diarahkan mau kemana. Nah, paket itu akan terkirim sesuai dengan tujuannya. Kalau bukan tujuannya, dia tidak akan terkirim. Untuk lab 30 sendiri, kita akan menggunakan yang static route, yaitu topologi pertama. Untuk topologi pertama sendiri, topologinya adalah sebagai berikut. Di sini saya miliki dua PC, yaitu PC 0 dan PC 1, yang masing-masing miliki IP dengan network yang berbeda. Di sini juga ada dua router, yaitu router 1 dan router 2. Untuk langkah awalnya, pertama kita akan masukkan dulu IP ke PC dan ke interface routernya. Di sini pertama kita akan ke router 1, lalu kita masukkan IP address-nya. Kita ke global configuration mode dulu, lalu kita akan ke interface G0/0. Di sini kita akan masukkan IP-nya, yaitu 192.168.1.1 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Nah, IP address ini akan dijadikan gateway bagi PC 0. Lalu kita aktifkan interface-nya dengan perintah no shutdown. Setelah itu kita akan beralih ke interface G0/1. Lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu 10.10.10.1, diikuti dengan subnet mask-nya, yaitu 255.255.255.252. Di sini kenapa 252? Karena dia berada di prefix-nya itu 30. Lalu jangan lupa untuk mengaktifkan interface-nya dengan perintah no sh. Setelah itu kita exit. Lalu saya akan beralih ke router 2. Kita masuk dulu ke global configuration mode. Setelah itu kita masuk ke interface G0/0. Lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.2.1. Lalu kita masukkan subnet mask-nya, yaitu 255.255.255.0. Nah, nanti IP address ini akan menjadi gateway bagi PC 1.
Lalu kita aktifkan interface-nya dengan perintah nosh. Setelah itu kita beralih ke interface gig 0/1. Setelah itu kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.2 dengan subnet mask-nya 255.255.255.252. Setelah itu kita aktifkan interface-nya dengan perintah nosh, lalu kita exit. Kemudian kita masukkan juga IP address untuk PC-nya. Di sini PC 0 memiliki IP address 192.168.1.2 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0 dan default gateway-nya 192.168.1.1. Setelah itu kita beralih juga ke PC 1. PC 1 memiliki IP address 192.168.2.2, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0 dan default gateway-nya 192.168.2.1. Nah, setelah itu kita akan melihat routing tabelnya. Di sini saya akan ke router 1 terlebih dahulu. Lalu kita gunakan perintahnya show IP route. Nah, apabila kita ingin melakukan ping atau mengirimkan sebuah paket dari PC 0 ke PC 1, tentu network dari PC 1 yaitu 192.168.2.0 itu harus terdaftar di router 1. Namun, saat kita melihat routing tabel dari R1, di sini dia itu tidak ada network 192.168.2.0. Begitu pula di R2. Nah, di R2 ini dia juga tidak ada network 192.168.1.0 network yang ini. Nah, untuk itu kita akan menggunakan yang namanya static root. Pertama kita ke R1 dulu. Untuk static root ini kita menggunakan di sini perintahnya IP root, kemudian kita masukkan network yang kita tuju. Nah, di sini networknya itu yang kita tuju 192.168.2.0. Lalu subnet mask dari networknya yaitu 255.255.255.0. Setelah itu kita masukkan interface yang akan dilewati. Nah, di sini kan kita akan menuju networknya itu yang ini. Nah, kita akan melewati interface-nya itu gig 0/1. Jadi ini itu semacam next hop-nya. Next hop-nya itu kemana? Nah, IP dari interface gig 0/1 di router 2 itu adalah 10.10.10.2. Setelah itu kita juga akan mengkonfigurasi static root untuk router 2. Kita ketikkan IP root. Setelah itu network yang dituju yaitu 192.168.1.0. Lalu subnet mask dari networknya yaitu 255.255.255.0. Setelah itu interface yang akan dilewati atau next hop-nya. Di sini interface gig 0/1 di router 1. Jadi IP dari interface gig 0/1 di router 1 itu adalah 10.10.10.1. Kemudian kita akan melihat lagi tabel routingnya. Kita exit, lalu kita ketikkan show IP route.
Nah, di sini network 192.168.1.0 itu dia sudah terdaftar di routing tabel router 2. Di sini dia kodenya itu S. S itu berarti static. Lalu kita lihat juga routing tabel R1-nya. Do SH IP root. Kenapa di sini saya menggunakan do? Karena kita sedang berada di global configuration mode. Kalau kita berada di privilege exchange mode, cukup kita ketikkan perintahnya show IP root saja. Nah, di sini ternyata network 192.168.2.0 itu juga sudah terdaftar di tabel routingnya. Dan di sini dia juga kodenya S, yang berarti static. Kemudian kita akan mencoba melakukan ping. Kita akan mengeping dari PC 0 ke PC 1. PC 1 itu miliknya IP 192.168.2.2. Oke, kita tunggu. Nah, ternyata pingnya itu berhasil. Di sini ditandai dengan ada kata-kata reply. Jadi, pingnya itu sudah diterima di PC 1 dan PC 1 juga sudah memberi balasan yang diterima oleh PC 0 dengan ini tandanya reply. Kenapa di sini request timeout terlebih dahulu? Karena pertama-tama routernya ini tidak tahu tujuannya ingin kemana, jadi dia membaca itunya dulu kan. Di sini kan dia mengeping dari PC 0 ke PC 1. Pertama dia ke router 1. Di router 1 ini dia nggak tahu tujuannya itu kemana, jadi nanti dia akan dikembalikan lagi. Nah, karena dikembalikan, dia akan request timeout. Itu request timeout yang pertama. Dan ternyata di sini network dari PC 1 ada. Jadi paketnya akan dikirim kembali dan akan sampai di router 2. Di router 2 pertamanya dia juga tidak tahu dia apa tujuannya itu akan kemana. Jadi sama router 2 ini dikembalikan lagi sehingga request timeout yang kedua. Nah, setelah dilihat di routing tabelnya, ternyata tujuannya itu ke PC 1 dan networknya itu sudah terdaftar di router 2, sehingga dari router 2 ini paketnya itu akan diteruskan ke PC 1 dan PC 1 akan berikan balasan paket tersebut sehingga nanti akan menghasilkan tanda reply. Untuk ping pertama kali memang akan menghasilkan request timeout terlebih dahulu. Namun apabila kita melakukan ping lagi, nanti akan langsung reply karena dia sudah tahu destinasinya atau tujuannya akan kemana. Nah, itulah tadi penjelasan sekilas mengenai routing dan pembahasan mengenai static routing beserta tutorial bagaimana caranya melakukan routing menggunakan static routing. Itu berarti lab 30 mengenai static routing topologi pertama telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.